Pelatih Filipina ingin bantu Vietnam singkirkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet ternyata lebih menjagokan timnas Vietnam ketimbang timnas Indonesia untuk membawa tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Saintfiet berharap timnas Filipina bisa mendapatkan dukungan dari fans timnas Vietnam setelah mereka tumbang secara dramatis dengan skor 2-3 di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Kamis 6 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saya juga berharap mendapatkan dukungan dari supporter Vietnam pada pertandingan terakhir. Jika kami memang melawan Indonesia dan Vietnam menang atas Irak, Vietnam akan melaju ke babak selanjutnya, ujar Tom Saintfiet. Menurut juru taktik asal Belgia itu, Vietnam masih punya peluang untuk lolos. Syaratnya mereka harus bisa menumbangkan Irak pada pertandingan terakhir grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, menurut Tom Saintfiet, The A-Class juga harus bisa menumbangkan timnas Indonesia. Dengan skenario ini, perolehan poin The Golden Star bakal melewati poin yang dikumpulkan skuad Merah Putih. Rumput SUGBK sering dikritik Menpora dorong pihak pengelola untuk belajar dari Singapura. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo akan mendorong pihak pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk belajar pengelolaan rumput lapangan yang maksimal. Belakangan ini perhatian publik memang sering tertuju pada kualitas rumput lapangan SUGBK yang tak maksimal saat digunakan timnas Indonesia, termasuk menjamu Irak pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dito Aryo Tejo mengakui kualitas rumput memang tak maksimal meski sudah membaik dari laga sebelumnya. Dia menyebut pihak pengelola akan berusaha mencari pola perawatan yang lebih maksimal. Menurut Dito, salah satu contoh yang bisa menjadi pembelajaran pihak pengelola ialah perawatan rumput di Stadion Nasional Singapura, sebab sama seperti SUGBK, venue ini juga tak hanya digunakan menggelar pertandingan sepak bola, tapi juga konser musik. Namun, perbedaannya, kondisi rumput Stadion Nasional masih tetap optimal seusai konser digelar. Martin Paes berikan dukungan moral ke Hernando Ari. Kiper naturalisasi Indonesia, Martin Paes memberikan dukungan kepada penjaga gawang timnas Indonesia Hernando Ari Sutaryadi yang blunder ketika melawan timnas Irak. Hernando Ari melakukan kesalahan fatal untuk gol kedua Irak yang dicetak oleh Ali Jasim pada menit ke-88 dalam partai kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Teruslah berusaha temanku, tulis Martin Paes membalas stories Instagram akun Hernando Ari. Selain Martin Paes, Hernando Ari juga dihibur oleh Syahrul Trisna, kiper yang kerap dipanggil ke timnas Indonesia, namun absen untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Hernando Ari kemungkinan masih akan menjadi kiper utama timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Filipina dalam matchday terakhir grup F di SUGBK pada 10 Juni 2024. Diego Michels setuju kuota pemain asing ditambah. Sikap Kapten Borneo FC Samarinda Diego Michels berseberangan dengan beberapa pemain Liga 1 yang gencar melakukan gerakan "Ini sepak bola Indonesia". Apakah ini sepak bola Indonesia? Kampanye yang bertebaran di Instagram itu berkaitan dengan kuota 8 pemain asing di Liga 1 musim depan. Mohon maaf kawan-kawan di Liga 1 semua, tapi saya setuju kalau ditambah kuota pemain asing, tulis Diego Michels dalam akun Instagramnya. Demi kualitas kompetisi naik, kualitas di latihan naik, kualitas kita naik, dan mental naik FC. Maaf, kata pemain naturalisasi kelahiran Deventer Belanda tersebut. Gerakan itu diyakini sebagai bentuk protes dari pemain Liga 1 setelah PSSI dan PT LIB berencana menambah jumlah pemain asing dari 6 menjadi 8 buat musim depan. PSIS pastikan rekrut staf pelatih asing baru. Persiapan PSIS Semarang untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 telah mulai dimatangkan. Maesa Jenar telah merancang jadwal latihan perdana hingga rencana mendatangkan staf pelatih asing baru melalui pertemuan antara jajaran manajemen bersama staf pelatih yang berlangsung secara virtual. Pada Kamis 6 Juni 2024, PSIS Semarang telah menyepakati jadwal latihan perdana menghadapi musim depan. Manajer pelatih PSIS Gilbert Agius menegaskan bahwa agenda latihan akan mulai digelar pada 24 Juni 2024. Berbagai rencana termasuk perekrutan dan program latihan akan segera dimatangkan. Juru taktik asal Malta itu mengatakan saat ini dia tengah melakukan sesi wawancara dengan sejumlah pelatih asing. Hal ini dilakukan karena Maesa Jenar berencana mendatangkan pelatih fisik baru. Sejauh ini, kata Gilbert, sudah ada 3 kandidat yang tengah dipersiapkan. Nantinya 1 nama bakal lolos untuk menjadi pelatih fisik PSIS Semarang pada musim 2024-2025.
Jesus Casas justru jadi sasaran kritik legenda timnas Irak. Strategi yang digunakan pelatih timnas Irak Jesus Casas saat menumbangkan timnas Indonesia justru mendapatkan kritik pedas dari salah seorang legenda sepak bola di Irak, Ahmed Munajed. Ahmed Munajed, penyerang andalan timnas Irak pada periode 2001 hingga 2010, mengidentifikasi masalah yang muncul akibat taktik yang dipilih Jesus Casas pada duel melawan timnas Indonesia. Menurut analisis Ahmed Munajed, strategi yang dipilih Jesus Casas membuat skuad singa Mesopotamia yang kesulitan menghadapi timnas Indonesia. Hal itu setidaknya dapat terlihat pada babak pertama. Selain itu, penyerang yang ikut membantu timnas Irak menjuarai Piala Asia 2007 itu juga menyoroti keputusan Jesus Casas dalam menurunkan dua pemain di posisi yang tidak sesuai aslinya. Misalnya, Zidane Iqbal yang biasanya mengisi pos gelandang tengah justru dipasang jadi gelandang serang, sementara Basar Rizan malah dipaksa mengisi posisi sayap alih-alih gelandang serang. Saine Patinama sanjung Calvin Verdong. Persaingan fullback kiri timnas Indonesia makin ketat setelah Saine Patinama dan Pratama Arhan berjulukan skuad Garuda itu juga memiliki Calvin Verdong. Calvin Verdong digaransi Ketua PSSI Erick Thohir sudah bisa bermain ketika timnas Indonesia menjamu timnas Filipina. Pemain berusia 27 tahun itu telah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 4 Juni 2024. Saine Patinama tidak melihat keberadaan Calvin Verdong sebagai ancaman, justru bisa membuatnya makin termotivasi untuk mempertahankan posisinya di timnas Indonesia. Saine Patinama juga menyanjung Calvin Verdong, sesama pemain kelahiran Belanda. Dia ingin berguru dengan pemain yang membela NEC Nijmegen di Eredivisie tersebut. Tinggalkan PSS Sleman, Thels Lira sampaikan ucapan perpisahan. PSS Sleman dipastikan kehilangan salah satu pemain asingnya. Dia adalah Thels Lira. Bek asal Brasil itu tidak lagi menjadi bagian dari Superlang Jawa pada kompetisi musim depan. Kabar itu diketahui lewat unggahan sang pemain di akun Instagram pribadinya. Pada Kamis 6 Juni 2024 malam, Thels Lira menyampaikan ucapan perpisahan setelah semusim berseragam PSS Sleman. Bek tengah berpostur 188 cm itu berterima kasih kepada manajemen PSS Sleman atas kesempatan yang diberikan selama membela tim Lang Jawa. Dia juga bersyukur bisa berkarir di Indonesia. Sleman memiliki kesan dan kenangan yang mendalam bagi Thels Lira, apalagi selama ini istri dan anaknya juga ikut diboyong dan tinggal di bumi Sembada.